Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pada hari ini kita masih melanjutkan tentang pembelajaran yang sebelumnya, ya. Kemarin kita belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dan juga mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi mengenai sumber-sumber bunyi. Tujuan pembelajarannya yaitu, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengertian bunyi. 2. Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat bunyi. 3. Siswa mampu menjelaskan benda-benda yang menghasilkan bunyi, ya. Diminta untuk memberikan contoh benda-benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi. Pada hari ini, ilmu yang akan kalian dapat atau materinya yaitu 1. Pengertian bunyi. 2. Syarat terjadinya bunyi. 3. Sumber bunyi. 4. Cara benda menghasilkan bunyi. 5. Sifat-sifat bunyi. Yuk, sebelum kita masuk ke materi, Pak Ilman tanya terlebih dahulu. Siapakah di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu bunyi? Sudah tahu belum? Ya, kalau belum tahu, kita lanjut masuk ke materinya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita, termasuk ketika Pak Ilman berbicara, itu termasuk bunyi. Kemudian kita mendengarkan suara musik, itu juga bunyi. Kemudian dan macam-macam contoh benda yang lainnya. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Coba kalian pegang tenggorokan kalian, kemudian cobalah berbicara, apakah kalian merasakan adanya getaran? Nah, pasti ada suatu getaran ketika kita memegang tenggorokan kita, ya. Sebagai contoh, coba kita amati bersama-sama orang yang sedang bermain gitar, mengapa gitar tersebut berbunyi? Ya, karena adanya suatu petikan dari tangan orang tersebut. Ketika senar itu dipetik, maka akan menghasilkan getaran. Lah getaran itu yang nantinya akan didengar oleh kita. Masuk ke materi syarat terjadinya bunyi. Bahwa untuk terjadinya suatu bunyi itu ada beberapa syarat. Yang pertama, sumber bunyi. Sumber bunyi, ya. Kedua, medium atau perantara. Bunyi itu harus melalui perantara, yaitu semisal bunyi dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Kemudian yang ketiga, penerima bunyi. Apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda atau kegiatan yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi. Yang pertama, ketika suatu benda itu bertumbukan, seperti kita sedang bertepuk tangan. Ada bunyi kan? Ya, karena bendanya tersebut bertumbukan. Coba kalau hanya satu tangan saja, apakah terjadi bunyi? Kok sepi? Tidak ada kan? Jadi ketika hanya satu tangan saja tidak akan terjadi bunyi, kecuali kita berikan tumbukan atau adanya dua benda, misal tepuk tangan, kemudian tangannya kita tepukkan ke tembok, boleh? Nah, ini ya, terdapat bunyi. Kemudian yang kedua, alat musik yang dimainkan, contohnya gitar kita petik, gong kita pukul, itu adanya sumber bunyi dari alat musik. Kemudian yang ketiga, suara petir, itu juga termasuk sumber bunyi. Yang keempat, suara benda elektronik seperti suara HP, televisi, radio, dan lain-lain.
Nah, ini ya. Cara benda menghasilkan bunyi. Jadi, ada beberapa cara benda untuk menghasilkan bunyi. Yang pertama dengan dipukul. Dipukul itu contohnya yang Pak Ilman digambarin adalah gong. Ya, ada lagi. Nanti kalian cari tahu sendiri ya. Contoh-contoh benda yang dipukul itu apa saja. Yang kedua, yaitu dengan cara ditiup, seruling. Yang ketiga, dengan cara dipetik, gitar. Yang keempat, dengan cara digesek, biola. Nih, Pak Ilman beritahu gambar-gambar alat musik yang menghasilkan bunyi ya. Nah, itu apa namanya? Coba yuk, lihat dulu ya. Nah, itu contoh-contoh alat musik yang dapat menghasilkan bunyi. Ada angklung. Nah, ini masuk ke materinya. Nanti Pak Ilman minta ada tugas di akhir video, itu kalian tak minta untuk menyebutkan benda-benda yang menghasilkan bunyi melalui dipukul, kemudian dipetik, ditiup, dan digesek. Itu nanti ya. Lanjut ke sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi diantaranya yaitu yang pertama, bunyi dapat merambat melalui perantara seperti tadi Pak Ilman sebutkan, gas, cair, padat. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Kemudian yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang keempat, bunyi dapat diuraikan. Nah, ini yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Contoh, ketika kita membunyikan suara lonceng ataupun bel, itu ketika digerakkan, maka kita akan mendengarkan bunyi lonceng tersebut karena bunyi merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Coba ketika kita meletakkan kepala kita atau telinga kita di meja, kemudian kita beri ketukan meja tersebut, maka suara akan terdengar lebih keras. Ini salah satu contohnya ya. Ada lagi ketika kita di rel kereta api, itu bisa juga. Tapi jangan kalian contoh ya, kita ke rel, kemudian ada kereta api, kita taruh telinga kita apa di rel, jangan ya. Cari contoh yang mudah-mudah saja seperti gambar ini. Bunyi dapat merambat melalui zat cair. Nah, kita masukkan corong ke dalam ember yang berisi air hingga bagian bawahnya terendam. Kemudian, ketuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan, maka suara akan terdengar ketukannya dan suaranya terdengar keras. Sifat bunyi. Tadi bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, dalam pemantulan bunyi itu, kita akan tahu yang namanya gaung dan gema. Nah, untuk gaung dan gema, nanti tugas untuk kalian mencari tahu apa itu gaung dan gema. Ini ya, tugas materi sumber bunyi pada hari ini. Yang pertama, sebutkan contoh alat musik berdasarkan cara diperolehnya. Dipukul, dipetik, digesek, ditiup. Kemudian kalian tak minta menyebutkan masing-masing tiga. Dipukul 3 alat musik, dipetik 3 alat musik, digesek 3 alat musik, ditiup 3 alat musik ya. Kemudian yang kedua, carilah info mengenai pengertian gaung dan gema. Tugasnya ditulis di buku tematik, tidak perlu difoto kirim Pak Ilman, fotonya nanti ketika Pak Ilman minta di hari Sabtu ya. Intinya nanti pasti Pak Ilman minta, tapi ini jangan difoto dulu dikirim ke Pak Ilman. Nanti fotonya langsung rapelan 1 minggu, tugasnya mana tak centangi, tak cocokkan. Yang penting kalian kerjakan dulu, jangan menunggu ketika mau dikumpulkan. Oke? Cukup sekian pembelajaran tentang sumber bunyi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Pak Ilman. Kemudian kalian juga bisa membuka buku kalian di Bupena, itu materinya ada. Ini dikerjakan di buku tematik. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, jangan lupa membantu orang tua, dan juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.